warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah pada pagi hari ini. Selanjutnya langsung saja saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa silakan untuk share screen diwakilkan oleh Mas Guntur. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pemberlakuan sistem politik liberal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Langsung saja, next. Latar belakang pemberlakuan sistem politik liberal pada masa kolonial. Apa sih yang menjadi latar belakang pemberlakuan sistem politik liberal di Indonesia pada masa kolonial? Yang menjadi latar belakang diberlakukannya politik liberal pada masa kolonial sebenarnya merupakan buah dari ketidaksetujuan kaum liberal dan kaum humanis Belanda atas diberlakukannya sistem tanam paksa atau kultur stelsel di Indonesia. Dikutip dari Utami tahun 2015. Kedua oposisi tersebut bersatu untuk mendesak pemerintahan kolonial Belanda agar menerapkan perubahan yang lebih liberal, di mana perubahan tersebut khususnya ditujukan untuk merubah tatanan atau sistem politik kolonial yang selama ini diterapkan. Perubahan yang dituntut tersebut meliputi pengurangan peran pemerintah kolonial dalam urusan dalam negeri jajahan. Dalam hal ini negeri jajahan yakni Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal dengan Indonesia. Selanjutnya yakni pemberian kebebasan atas usaha swasta yang ada di Jawa. Usaha swasta ini perusahaan-perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di tanah Indonesia khususnya di bidang perkebunan. Selanjutnya diakhiri dengan seluruh bentuk eksploitasi di negeri jajahan seperti kerja paksa dan semacamnya. Bisa kita ketahui bahwa di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda itu terjadi eksploitasi besar-besaran, baik dari sumber daya alam maupun juga sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketidaksetujuan kaum oposisi, yakni kaum humanis dan juga kaum liberal Belanda atas apa yang telah diterapkan pemerintahan kolonial di Indonesia itu menjadi latar belakang diberlakukannya sistem liberal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih kebijakan-kebijakan pada masa politik liberal tersebut. Yang pertama, kebijakan berkurangnya campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan ekonomi di Hindia Belanda atau Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada masa penjajahan Belanda itu seluruh sistem politik juga ekonomi terutama itu sangat dibawahi oleh pemerintah kolonial. Rakyat-rakyat Indonesia tidak diberi kebebasan untuk mengolah tanahnya sendiri. Selanjutnya yakni jaminan atas kebebasan dan keamanan para pengusaha swasta atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di tanah Indonesia. Jaminan atas kebebasan di sini dimaksudkan adalah jaminan untuk bisa mengadakan penanaman modal atau investasi dan semacamnya. Selanjutnya yakni pihak asing diperkenankan untuk menyewa tanah Indonesia kepada pemerintah selama 75 tahun atau juga kepada penduduk asli Indonesia selama kurang lebih 5-20 tahun. Sebelumnya pelakuan sistem tanam paksa 25% tanah milik rakyat Indonesia itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kolonial. Tapi pada masa kebijakan, masa politik liberal ini, pihak asing atau pihak swasta yang memiliki modal besar itu bisa menyewa tanah kepada pemerintah selama 75 tahun. Pemerintah dalam hal ini yakni pemerintah kolonial Belanda juga kepada penduduk asli yang masih memiliki tanah, tapi batasnya hanya sampai selama 5-20 tahun. Selanjutnya, nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Tadi kan saya sudah membahas tentang latar belakang, tentang diterapkannya politik liberal di Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah menjelaskan dampak diberlakukannya sistem politik liberal pada masa kolonial Belanda bagi masyarakat. Sistem kerjanya yakni kelas dibagi menjadi 2 kelompok sama besar, dan tiap kelompok nanti wajib mengumpulkan jawaban pada pertemuan selanjutnya diwakili oleh perwakilan kelompok. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa silakan diajukan
terlebih dahulu. Apakah tidak ada pertanyaan? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tugas kemarin. Saya akan memberi tugas kalian untuk menjelaskan dampak diberlakukannya sistem politik liberal pada masa kolonial Belanda bagi masyarakat. Nah, sudah dibentuk dua kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk terlebih dahulu, kelompok 1 bisa menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan kepada perwakilan kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 1 kemarin telah berhasil mendiskusikan mengenai pertanyaan, yaitu dampaknya dari diperlakukannya sistem politik liberal. Dan kami mengambil 2 jawaban yang menurut kami paling utama dalam menjadi dampak politik liberal. Yang pertama adalah terjadinya persaingan yang ketat, terutama di bidang perekonomian antara rakyat Indonesia dan pihak swasta. Yang kedua adalah banyaknya pihak asing dengan modal besar menguasai perekonomian pasar. Ini kita ambil berdasarkan penjelasan dari Ibu dan sumber-sumber yang telah kita cari. Seperti itu Bu, 2 poin utama dari dampak diperlakukannya sistem politik liberal. Terima kasih, kami dari kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 atas penyampaian jawabannya yang cukup singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya mungkin bisa dari perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kemarin. Kepada perwakilan kelompok 2 dipersilahkan. Jadi dampak dari pemerintahan kolonialisme Belanda pada sistem pemerintahan liberalisme, dari diskusi kami, kita berhasil merumuskan 3 poin besar. Yang pertama, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa mengalami kemunduran. Hal tersebut karena beberapa faktor, antara lain adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan rakyat yang semakin terkecil karena diberlakukannya sistem Verskot atau uang muka oleh pemerintah kolonial, serta menurunnya upah kerja dan sewa tanah sebab adanya krisis moneter tahun 1885. Lalu selanjutnya poin yang kedua, karena tanah subur yang ada sebelumnya telah dimanfaatkan untuk pengerjaan sistem tanah paksa, maka rakyat Indonesia hanya kebagian tanah yang kurang subur untuk menanam tanaman penghasil pangan. Lalu poin yang terakhir, yaitu selain dampak buruk diterapkannya sistem politik liberal, petani Indonesia dapat merasakan sedikit kelegaan karena sebab sistem liberal pula, para petani diberi kebebasan untuk lepas dari kerja paksa dan penyerahan wajib tanaman kepada pemerintah kolonial Belanda. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Bu Guru. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas jawaban dari kelompok 2 yang cukup detail sekali dalam menyampaikan argumentasinya terkait dampak dari kebijakan politik liberal pada masa kolonial Belanda. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem politik liberal tersebut memiliki 2 dampak, yakni dampak negatif juga dampak positif. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ini persaingan bebas di kalangan masyarakat Indonesia, juga di kalangan pihak swasta yang memiliki modal, terutama pihak-pihak asing itu jadi persaingan itu jadi sangat ketat sehingga orang-orang yang tidak memiliki modal dan juga yang kurang modal itu akan tergilas oleh orang-orang yang posisinya di atas mereka. Kemudian dampak baiknya adalah dengan adanya sistem liberal ini, maka sistem tanam paksa bisa dihapuskan.
Sekian materi kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dapat maklum.